yajibu alaina wajib ing atase kita an nu'mina ing yen to iman kita bi anallaha azza wa jalla ya, terhadap Allah azza wa jalla anzalal kutuban, bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab ala rasulihi terhadap rasul-rasulnya. Ya, intinya kita ini dituntut untuk wajib iman kepada Allah, di mana Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada beberapa rasul. Li islahil basyari, untuk memperbaiki manusia fi dinihim ing dalam agamane wa dunyahum lan ing donyane. Jadi turunkan kitab tadi untuk memperbaiki agama dan untuk memperbaiki dunianya. Oke. Minha lan setengah saking kitab niku wau sing diturunkan mau, yaitu satu Zabur, kitab Zabur li Dawuda yang diberikan kepada Nabi Daud. Oke. Nomor 2 wa Tauratu li Musa, yaitu kitab Taurat kang den paringake dumateng Nabi Musa. Lajeng wal Injilu lan kitab Injil li Isa, dipun paringaken dumateng Nabi Isa. Wal Qur'anu lan kitab Quran li Muhammadin, diparingno dumateng Nabi Muhammad khatamin nabiyina, penutup para nabi alaihimus sholatu wassalam. Wa anal Qur'ana lan satemene Qur'an iku kalamullah. Kalamullah itu berarti dawuhe Gusti Allah. Wa akhirul kutubi munazzalati, kang dadi penutupe kitab-kitab kang den turunno Allah Subhanahu wa taala. Wa anahu lan satemene Quran yastamilu, itu memuat. Di dalam Al-Quran itu ada isine memuat alama lam yastamil, memuat apa yang tidak dimuat alaihi padanya ghairuhu, selain daripada kitab-kitab yang lain itu. Minas saro'i wa makarimil akhlak, itu mengenai syariat, juga mengenai budi luhur, wa fadhailil ahkam, dan kanggo kesempurnaan hukum. Niki bab masalah kitab sing diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tadi itu yang dimunculkan. 1 Taurat, Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Yang 3 kitab ini diimani tapi tidak dipraktekkan. Yang diimani dan dipraktekkan hanya Quran. Karena apa? Karena Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada yang kurang dilengkapi dalam Quran. Contoh misalnya kalau zamannya Nabi Adam. Nabi Adam niku syariate nek kapane wong rabi niku kali dulur kandungi. Logikanya panjenengan mboten enten tiyang. Mek anake Nabi Adam tok. Rabi ini kan musuh anake padha dulure. Saniki karena umat sudah banyak, aturannya beda. Nek kawin dengan saudara kandungnya dosa. Tapi tauhidnya tetap tidak berubah. Makanya yang harus diikuti adalah, yang harus diimani dan diikuti dan dipraktekkan adalah Quran. Karena Quran ini fungsinya apa? 1, Quran itu fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'anu hudal linnas.
iku wulan Ramadan kang diturunno Quran ing daleme wulan Ramadan hudal linnas kale dadi petunjuke manusia. Wa bayyinatin minal huda dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Quran juga bisa dijadikan sebagai syifa. Syifa niku obat, penawar. Nah, pada suatu hari rombongan Nabi, sahabat Nabi niku dalam perjalanan lajeng istirahat wonten sebuah kampung. Di kampung itu ternyata kepala suku niku sakit. Terus datanglah seorang budak kepada rombongannya sahabat itu tadi menanyakan kalau ada orang yang bisa mengobati kepala sukunya karena kepala sukunya sedang sakit. Ternyata di antara para sahabat itu ada yang berdiri. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesanggupan. Pun saya pula ngombe niki. Kali Qur'ane radi perih. Ini kesana susu kali. Kedelai. Nggih. Lajeng sahabat ing wau marani pemimpin niku wau kepala sukune terus diobati waras. Barang waras dikai hadiah 30 kambing. Ditambahi punjul susune. Nah, setelah kembali kepada rombongan sahabat tadi, sahabat bertanya, apakah kepala suku tadi kamu ruqyah? Dia bilang tidak. Saya tidak meruqyahnya, tapi saya jampi dengan Al-Fatihah dan sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat itu bilang, wis aja diudik-udik. Hadiahnya jangan diudik-udik, kita tanyakan dulu kepada Rasulullah perihal meruqyah yang dikasih bayaran seperti itu. Ternyata setelah pulang ke Madinah menghadap Rasulullah diceritakan cerita itu tadi, ternyata Rasulullah tidak melarang. Bahkan Rasulullah minta bagian dari bayaran itu tadi. Berarti dibolehkan. Nah, ini salah satu kehebatan Quran sebagai sifat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat wa rahmatul lil mu'minin. Ada dalam Quran surat 17 ayat 82. Fungsi yang menjadi lebih keren lagi itu khususon untuk orang-orang yang takwa. Zalikal kitabu utawi iki kitab la raiba fihi ora ana kemamangan fihi ing dalam kitab udalil muttaqin pituduhe wong kang takwa. Jadi kalau kita merasa iman, merasa takwa, wajib menjadi Quran sebagai jalan hidup. Karena indikator orang beriman itu ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, jawabannya adalah nggih. Ini bahasa Quran yang kan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asoina, tapi sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Innallaha supaya al-ayat man. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya dia menghukumi di antara mereka itu ayaqulu sami'na ing yen to dhewe ngucap sami'na wa ata'na. Artinya jawab mesti nggih. Nah, kita ukur diri kita. Ketika kita disodori aturan Allah, bagaimana reaksi kita? Apakah kita sami'na wa ata'na ataukah kita menolak? Padahal tiap hari kita minta ditunjuki oleh Allah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ben salat ni maca ngoten. Jalan yang lurus itu apa? Bukan jalan tol.
Jalan yang lurus itu adalah Islam. Nah, ketika kita tunjukkan Islam, belum tentu kita bisa menerima. Setelah kita ketahui bahwa Islam itu ternyata bukan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji saja, tapi banyak. Isinya Quran itu macam-macam, termasuk aturan-aturan dalam negara niku itu. Makanya nek sakniki niku nek menerapno Islam temen jadi masalah. Contoh kaya ngene HTI nggih. Kadang-kadang HTI tambah teni. HTI niku bertujuan untuk mendirikan khilafah. Gitu. Tapi diberangus oleh pemerintah Indonesia. Padahal kalau kita runtut betul, tuntutan itu tidak salah. Karena dalam Quran itu disebutkan begini, banyak sekali ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sing sapane wong ora ngukumi karo apa kang den turunna Allah, mongko wong kaya mengkono-mengkono iku wong kafir. Enten malih. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Sapane wong kang ora ngukumi kelawan apa kang den turunna Allah, maka wong kang kaya mengkono-mengkono iku wong sing zalim. Enten malih perang itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Sapane wong kang ora ngukumi kelawan apa kang den turunna Allah, maka wong sing kaya mengkono-mengkono iku wong sing fasik. Ini salah satu contoh. Artinya apa? Kita dituntut untuk menerapkan aturan Islam itu dalam hal bernegara. Tapi ketika diterapkan pasti ditangkap. Karena apa? Tidak sejalan dengan aturan Indonesia. Karena aturan Indonesia tidak menggunakan aturan Islam, tapi UUD 45. Nah, kan repot juga. Jadi kalau dia menerapkan Islam sungguh bermasalah, kalau tidak diterapkan juga bermasalah dengan Islam. Maju kena, mundur kena. Nah, itulah kondisi kita. Maka saat itu kita dituntut untuk memahami ilmunya supaya selamat menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar Islam, dan menjadi Islam yang baik, tidak melanggar aturan negara. Itu yang paling penting. Nah, karena banyak orang tidak memahami seperti itu, akhirnya menyembunyikan agama. Agama nggak pernah dimunculno, nggak pernah dituduhno. Ya, itu yang terjadi. Maka kita harus memahami persoalan-persoalan seperti itu supaya kita itu militansinya ada. Jadi wong iman itu gak oleh nyengitno agama. Nek nyengitno agama dilaknat oleh Allah. Saya biasanya sering baca itu. Ayat-ayat begitu saya hafal. Soal itu apa? Untuk membentuk kepribadian. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan kepada manusia dalam kitab, maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang yang bisa melaknat, kecuali orang itu mau tobat dan menjelaskan dan mengadakan perbaikan. Jadi kalau kita mau jujur betul, sebenarnya kita itu melihat orang itu banyak yang seperti itu. Karena kita diperintahkan masuk Islam itu secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Dan seterusnya ya. Dan intinya itu bahwa kita itu memeluk Islam itu harus seluruhnya. Itu ada di dalam kitab. Nah, kalau kita memahami kitab Quran, itu tidak sekadar ya saya percaya, tidak begitu aja. Karena pernak-perniknya itu banyak. Panjangan nanti belum tahu bagaimana Quran itu isinya kontradiksi. Ya, kontradiksi itu satu ayat dengan ayat lainnya ada yang bertabrakan. Ini perlu juga untuk kita pahami.
Juga ada yang mengatakan bahwa Quran itu bukan wahyu. Yang bilang wahyu kan kita. Orang kafir itu bilang tidak wahyu. Orang kafir bilang Quran itu buatan manusia. Nah ini kita harus menguasai itu. Mesisan itu. Iman kepada kitab itu tidak sekedar remeh-temeh begitu. Mampu menguasai segala-galanya. Belum nanti kita melihat ayat yang khos, ayat yang am, ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansukh. Ada bagaimana ayat yang kontradiksi tadi berakibat apa? Berakibat orang yang hafal 30 juz menjadi murtad. Hafal 30 juz murtad. Pindah agama mana? Tidak pindah agama sama sekali, tapi dia sudah tidak mau beragama belas. Anak 30 juz saya iso murtad, umpamane sing hafal mek ayat. Hafal Allahu ahad tok misalnya. Matirno. Ya, maka perlu dipahami kita itu bagaimana memahami Quran, memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Kok di mana? Nggih, pun nggih. Tanbih, perhatian. Yajibu